Oke, pada contoh 2 ini kita gunakan ini ya, metode amortisasi di sini nih. Jadi ini sebenarnya contoh ini mirip dengan contoh 1, ini contoh 2 ya, contoh 2 ini mirip dengan contoh 1. Jadi di sini informasinya seperti ini yang diberikan. Yang pertama adalah diketahui pinjaman awalnya sebesar 20.000. Jadi 20.000 ini menunjukkan L-nya adalah 20.000. Lalu cicilan tetap setiap tahun sebesar 2.500. Jadi ini adalah R-nya ya. R-nya adalah 2.500. Dan diikuti oleh cicilan terakhir yang lebih kecil daripada cicilan lainnya. Jadi ini mirip yang tadi sebelumnya, kita punya dia bayar 2.500 sampai ini yang paling menjelang paling akhir, dan diikuti oleh satu yang paling akhir di sini. Ini satu yang paling akhir adalah sebesar katakanlah X, seperti itu ya. Lalu informasi lain yang diberikan adalah I-nya adalah sebesar 8% di sini. Pertanyaannya, dapatkan jangka waktu atau periode dari amortisasi. Berapakah nilai pembayaran cicilan terakhir? Kalau dua soal awal ini persis sama dengan pertanyaan di contoh soal 1 tadi. Jadi langkah-langkah mengerjakannya pun sama. Yang berbeda adalah yang di nomor 3 sama nomor 4. Di sini yang nomor 3 Anda diminta untuk menghitung outstanding loan balance atau sisa hutang pada akhir tahun ke-6. Ini artinya adalah Anda diminta untuk menghitung B6 di sini. Lalu yang di sini berapakah jumlah pokok pinjaman prinsipal pada pembayaran cicilan ke-7? Ini artinya adalah kita menghitung P7 di sini. Oke, kita lihat pembahasannya. Yang pertama terlebih dahulu, yang bagian poin pertama atau poin A. Dengan cara yang sama seperti soal nomor 1, kita punya L sama dengan R dikalikan dengan AN. Jadi 20.000 sama dengan 2.500 dikalikan dengan ini semua. Yang kita cari adalah N-nya di sini. Ternyata selepas perhitungan kita dapatkan N-nya itu adalah 13,21. Jadi ini artinya adalah 13,21 tahun atau 13,21 kali pembayaran. Dengan demikian kita nggak mungkin menjadikan dia 13,21, tapi kita perlu memecahnya menjadi dua bagian di sini ya. Kalau kita bulatkan, ini totalnya adalah 14 kali pembayaran, di mana terdiri dari 13 pembayaran reguler dan satu pembayaran terakhir yang lebih kecil ini ya. Ini yang lebih kecil. Sehingga kalau kita gambarkan seperti ini, hutang mula-mula sebesar 20.000 dibayarkan dengan cicilan sebesar 2.500 sebanyak 13 kali. Ini sini sebanyak 13 kali ya. Lalu diikuti oleh pembayaran terakhir sebesar X di sini yang lebih kecil. Jadi X ini dibayarkan di akhir tahun ke-14. Dengan menggunakan cara yang sama dengan soal nomor 1 tadi, di contoh 1, kita punya present value dari X ini tadi itu adalah 240,560146. Ini formulanya ya. Dengan demikian kita punya nilai X-nya adalah 240, sekian tadi, kita kalikan dengan 1 plus I pangkat 14. Kenapa? Karena ini kita bawa dari waktu ke-0, kita bawa ke waktu ke-14 di sini. Sehingga kita punya di sini X-nya adalah 706,5717. Jadi sebagai sedikit menyimpulkan, untuk melunasi hutang sebesar $20.000 ini tadi, kita perlu membayar 2.500 sebanyak 13 kali dan diikuti oleh pembayaran terakhir yaitu 706,5717 pada akhir tahun ke-14. Jadi ini semua, perhitungan ini semua persis mereplikasi hutang sebesar 20.000. Selanjutnya untuk yang poin C-nya, ini kita gunakan metode retrospektif. Di sini Anda diminta menghitung B6. Anda bisa gunakan formula yang saya jelaskan tadi ya untuk metode retrospektif. Jadi kita punya kalau metode retrospektif itu adalah BT sama dengan L dikalikan dengan 1 plus I pangkat T dikurangi dengan R dikalikan dengan ST. Karena ini T-nya adalah 6, maka kita punya L dikalikan dengan 1 plus I pangkat 6 dikurangi dengan R kalikan S6. Jadi ini kita masukkan seluruh nilai-nilai yang sudah kita ketahui, kita dapatkan B6-nya adalah 13.397,66387. Berikutnya, karena kita sudah punya B6, maka kita bisa menghitung I7-nya. Jadi tadi kita punya ya, kalau IT itu adalah I dikalikan dengan BT-1, maka kita punya I7 itu adalah I dikalikan dengan B6, seperti ini ya. Ini I dikalikan dengan B6. Yang ditanyakan sebenarnya itu adalah P7. P7
P7 itu adalah R7 dikurangi dengan I7. Kita tahu R7-nya tadi adalah sebesar 2.500, cicilannya 2.500 kan ya di tahun ke-7, dikurangi dengan nilai ini semua, hasilnya adalah 1428,187. Baik, itu untuk contoh soal nomor 2. Kita lihat berikutnya ini nih. Ini adalah contoh nomor 3. Oke, ini agak sedikit lebih sulit ya dan sedikit menantang soal ini. Kenapa? Karena di sini ada yang namanya missing payment. Missing payment itu artinya adalah ada pembayaran pinjaman yang tidak dibayarkan. Jadi informasi yang diberikan di sini seperti ini. Antonio mengambil sebuah pinjaman yang memiliki jangka waktu 60 bulan. Oke, satuannya adalah bulannya di sini ya. Sehingga karena satuannya adalah bulan, kita menggunakan tingkat suku bunga efektif bulanan. Oke. Yang diketahui di sini ini adalah 3%, ini menunjukkan I12. Jadi kita tahu I12 di sini adalah 0,03. Karena kita carinya adalah tingkat suku bunga efektif bulanan, maka ini kita bagi dengan 12. Sehingga kalau Anda lihat di sini J di sini ini menunjukkan tingkat suku bunga efektif bulanannya, yaitu sebesar 0,25% atau 0,0025. Oke, kita tahu J-nya, kita tahu L-nya. L-nya di sini, kita nggak tahu L-nya. Yang kita tahu adalah J-nya, lalu kita tahu N-nya di sini ya. N-nya ini adalah 60 bulan atau 60 kali. Nah, yang diketahui berikutnya adalah R-nya malah di sini. R-nya adalah 252,65. Jadi R-nya ini sekian. Nah, ternyata si Antonio ini dia kelupaan bayar cicilan ke-14 sama ke-30 di sini. Pertanyaannya adalah berapakah outstanding loan balance atau sisa pokok utang pada akhir tahun ketiga. Kalau akhir tahun ketiga itu artinya bulan ke-36 ya. Sehingga demikian Anda mencari nilai dari B36. Oke, di sini karena kita nggak tahu nilai hutang mula-mulanya, maka kita gunakan formula yang udah kita pakai sebelumnya. Karena kalau misalkan kita pakai formula yang sebelumnya, ini kita asumsikan bahwasanya seandainya nih, kalau Antonio bayar seluruhnya kayak gimana ya. Jadi seandainya kalau dia bayar hutang seluruhnya dari waktu ke-1 sampai ke-60, maka kita punya formula seperti ini nih. Jadi tujuannya adalah kita menghitung nilai hutang mula-mula yang dipinjam oleh Antonio nih. Kan tadi kita tahu R-nya ya, R-nya adalah 252,65. Terus kita tahu J-nya, kita tahu N-nya, sehingga kita bisa substitusikan seluruh nilainya. R dikalikan dengan A60, ini kita masukkan pakai J 0,0025, N-nya adalah 60, kita dapatkan L-nya adalah 14060, yaitu 14.060,56817. Ini adalah hutang mula-mula dari Antonio ya. Jadi hutang mula-mulanya adalah sekian. Berikutnya, ini skemanya seperti ini. Yang ditanyakan itu adalah berapakah sisa hutang di akhir tahun ketiga atau di akhir bulan ke-36. Ini skemanya adalah dia kelupaan untuk membayar hutang pada bulan ke-14 sama bulan ke-30. Tapi kalau bulan ke-1, ke-2, dan seterusnya sampai bulan ke-36 dia nggak lupa. Dia bayar seluruhnya kecuali bulan ke-14 sama ke-30 nih. Nah, pertanyaannya adalah berapakah B36? Kalau seandainya ini dia bayar seluruhnya, ini gampang banget. Kalau dia bayar seluruhnya kita bisa pakai formula biasa nih. Seperti saya bahas tadi, kita punya formula bahwasanya BT itu adalah L dikalikan dengan 1 plus I pangkat T dikurangi dengan R ST, seperti ini ya. Nah, kalau dia bayar seluruhnya gampang, kita bisa pakai formula ini. Tapi karena dia kelupaan untuk membayar hutang di waktu ke-14 sama waktu ke-30, gimana caranya? Nah, kita lihat pembahasannya. Bagian yang pertama ini, yang bagian sini sampai sini, ini saya menunjukkan bahwasanya seolah-olah Antonio ini bayar semuanya. Jadi ini artinya adalah seolah-olah pembayaran di waktu ke-14 sama ke-30 ini dibayarkan sama Antonio. Dengan demikian kita punya B36 sebenarnya seperti ini nih. Kalau pakai formula biasa, pakai formula amortisasi biasa seperti ini. Akan tetapi karena dia kelupaan bayar hutang di waktu ke-14 sama ke-30, ini artinya adalah Antonio hutang mula-mulanya masih ada tanggungan nih. Tanggungan sebesar R yang diakumulasikan ke sana sama sebesar R di sini yang diakumulasikan ke sana nih. Itulah mengapa di sini kita kasih tanda plus di sini. Ini artinya adalah Antonio masih menanggung hutang sebesar R di waktu ke-14 dan sebesar R di waktu ke-30. Berhubung kita menghitungnya seluruh standpoint-nya kita pakai di waktu ke-36, artinya adalah kita perlu membawa dua buah cash flow ini
masing-masing ini ke waktu ke-36. Yang pertama adalah di waktu ke-14. Jarak dari 14 ke 36 ini adalah 22 langkah. Itulah mengapa kita kalikan R ini tadi, kita kalikan R ini tadi